Kita akan buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saya ulangi. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Saudara, apa sih yang membedakan antara manusia dengan binatang di dalam satu hal saja? Bukan banyak hal. Kalau banyak hal kita nggak akan selesai membahasnya saat ini. Apa yang membedakan manusia dari binatang dalam satu hal saja? Maka bedanya adalah ini. Binatang itu tidak pernah tahu yang lama itu apa, yang baru itu apa. Manusia punya ciri. Manusia punya naluri dasar. Dari anak kecil, bayi, sampai orang tua. Yang namanya manusia pasti senang hal-hal baru. Jawab iya atau tidak? Ketika saya pertama mempelajari kehidupan bayi, saya tuh kagum. Ternyata bayi saja bisa punya rasa bosan dengan menu yang sama terus kalau dia makan. Apalagi kalau sudah gede. Ngerti kata itu? Nah, saudara, apa yang terjadi kalau dalam hidup manusia itu tidak mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya? Siapa bisa jawab? Apa yang terjadi kalau dalam hidup manusia itu tidak mengalami hal-hal baru? Apa? Bosan, terus stres, frustrasi, jenuh, kesal. Apa? Nggak jelas, apa itu? Gila, jauh gila, masuk gila. Oke, stop dulu. Nah, walaupun semua manusia kecenderungannya selalu, naluri dasarnya selalu ingin hal yang baru. Tapi ada satu hal yang papa kita tidak akan pernah izinkan kita ganti yang baru. Itu istri dan suamimu nanti. Katakan amin cepat. Nah, saudara, ini konsep penting dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, maka itu saya nggak bisa bayangkan anak-anak kita ke depan nanti akan jadi apa. Saya nggak bisa bayangkan. Suguhan tiap hari di semua saluran TV yang tentang gosip itu. Maka itu kalau hobi menonton gosip, awas kamu. Saya paling marah kalau ada orang hobinya nonton gosip. Orang itu saya nilai dia pasti ingin belajar cerai. Betul tidak? Karena berita atau acara di TV tentang gosip itu 99% itu pasti bicara soal perceraian. Sebagai orang-orang disebut dewasa muda yang hari ini kita kumpul, maka usia saudara itu usia peralihan dari seorang pemuda atau pemudi akan mencapai tingkat yang berikut. Nah, tingkatan ini menentukan, yaitu tingkatan untuk menentukan aku ini menikah atau tidak. Saudara tidak boleh hanya sekedar ingin pacaran untuk menghilangkan rasa sepi. Awas, kalau sampai pacaran karena ingin menghilangkan rasa sepi, bisa bayangkan kalau ketemu pacar juga yang punya tujuan yang sama. Jadi dua orang kesepian ketemu, itu malam kudus. Tapi sepi semua, coba bayangkan. Dan itu bahaya sekali. Begitu pula kalau yang satu kesepian, yang satu tidak, sama-sama celaka. Jadi yang kesepian nuntut supaya dia pasangannya bisa memenuhi rasa sepinya. Nah, yang gak rasa kesepian, bosan, suruh memenuhi terus keperluan yang satu itu tadi. Jadi sama-sama capek. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita, sebodoh apapun manusia itu, sebodoh apapun diri kita, itu punya angan-angan. Wah, hebat sekali. Waduh, hidup ini luar biasa. Wah, pokoknya hebat. Aku ingin menikah, tapi 3 bulan cerai. Ada nggak orang segoblok, sebodoh apapun mikir seperti itu? Ada tidak? Coba jawab. Tidak ada. Ada. Sama bilang ada tadi. Awas itu ya. Oke, yang berikut, dengarkan lagi. Juga nggak ada orang sebodoh apapun juga. Itu punya cita-cita, punya ambisi, punya angan-angan. Betapa indahnya kalau aku menikah tiap hari bertengkar. Goblok juga itu orang. Tapi kenyataannya, ini yang aneh, kenyataannya lebih dari 80%, walaupun itu orang Kristen, lebih dari 80% pacaran itu isinya pertengkaran. Pacaran itu isinya
hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita perhatikan ini, apa penyebabnya yang sesungguhnya? Kita hubungkan dengan firman yang kita baru baca. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Saudara, cukup lama saya meneliti pernikahan, meneliti banyak rumah tangga. Yang sudah menikah, perhatikan ini. Yang datang lengkap maupun yang tidak. Ganti pasangan. Maka itu saya katakan dari awal tadi. Hanya satu yang papa kita tidak ingin untuk kita ganti baru. Itu pasangan kita. Ternyata yang perlu diperbarui bukan pasangan kita, bukan orangnya ini. Memang secara logika, saya cukup lama tinggal di Jerman. Saya mempelajari logika orang Eropa, khususnya orang Jerman, karena tiap-tiap bangsa punya logika yang berbeda-beda. Secara fakta, mengapa Eropa yang mempelopori istilah bahasa Belanda samenleven atau tinggal bersama, dicoba dulu. Sebelum menikah itu cocok tidak, coba dulu. Jadi Evan and Friends nyanyikan lagu Cinta Harus Memiliki. Kalau tidak harus memiliki, yang jadi korban pasti cewek. Dan goblok betul cewek itu mau dicoba-coba terus. Dengarkan ini baik-baik. Nah, saya meneliti kenapa? Karena rasa bosan. Kekristenan di Eropa menghancurkan hukum pernikahan karena rasa bosan. Dan secara logika, ya ini secara logika memang masuk akal. Bayangkan tinggal dengan orang yang sama sekian banyak tahun, apa enggak? Maka itu tadi saya tanya saudara, apa yang terjadi kok kita enggak ngalamin yang baru? Ada yang bilang stres, bosan, jenuh, yang terakhir gila lagi, wah itu payah sekali. Nah, jadi kalau saudara tidak mengerti arti pernikahan, bisa bayangkan berapa banyak orang gila di sini. Maaf, saudara. Maka itu bagaimana cara mengatasi kebosanan ini? Sungguh menyedihkan ketika negara-negara Kristen merusak sendiri hukum pernikahan. Maka itu saya selalu tegas kepada anak-anak muda yang menemukan pacarnya. Saya bilang jangan sekali-kali kamu bilang itu jodoh. Semua orang yang berpacaran harus punya space di dalam hati dan otaknya. Space-nya berkata ini masih bisa putus. Apa yang terjadi kalau konsep pacaran ini saudara simpan, bahwa ini masih bisa putus, maka saudara khususnya yang cewek akan selalu berhati-hati, jangan mau dicoba-coba. Karena ini masih bisa putus, belum ada kepastian. Jangan lagi yang pacaran. Berapa banyak teman-teman kalian yang sudah dilamar, sudah tunangan, pesta tunangannya jutaan rupiah habis, putus juga. Ada tidak kasus itu? Bukan cuma itu, yang kurang seminggu menikah sudah disebarkan undangan, semua bukan cuma DP untuk makan sudah beres semuanya, bisa putus. Kira-kira ya atau tidak? Ada bukan kasus seperti itu? Maka itu saudara-saudara, sebelum engkau menyakiti dan menyiksa dan merusak dirimu sendiri, ketika berpacaran jangan berkata sudah ini saja, tunggu. Apalagi dengar orang Kristen suka ngeroh bertobat. Jangan sekali-kali pacaran menggunakan karunia roh dan mimpi. Awas kamu. Alkitab tidak pernah mengatakan pacaran menggunakan karunia roh, nubuat, tanya hamba Tuhan itu, lihat penglihatan. Ngaco semua itu. Mimpi, saya sudah 17 kali mimpi. Mau 1000 kali mimpi pun urusan jodoh tidak boleh pakai klinik. Catat ini baik-baik. Pakailah fakta, ini cocok atau tidak. Serius saudara. Bahkan ada banyak hamba Tuhan berani menyatakan, saya akan doa dulu untuk kamu. Gak bisa. Saya selalu menyarankan, gunakan waktu. Karena berjalannya waktu kalian akan tahu nanti, ini jodoh atau tidak. Nah, yang sudah menikah, kalau mendengar ini, bukan berarti saudara, wah, berarti aku salah selama ini. Terus mau apa? Kau salah, mau apa? Awas bilang itu salah begitu. Yang sudah terlanjur, lanjutkan sampai Yesus datang. Serius itu. Karena jangan main-main dengan hukum pernikahan. Itu sebabnya jaga diri saudara. Maaf, yang sudah menikah jangan marah. Di antara banyak hamba Tuhan, saya punya istilah ini. Saya punya istilah ini dari tahun 70-an yang lalu. Bayangkan kau belum lahir sebagian ini. Tahun 70-an yang lalu. Saya selalu mengajar kepada banyak anak remaja, anak muda. Orang yang salah menikah itu seperti orang ngemut silet. Tahu? Memang ngeri sekali.
Tahu ngemut? Mengulum silet. Itu penderitaan yang gak ada akhirnya. Tapi jangan diracun pasanganmu, awas ya. Itu sebabnya jaga diri saudara. Rusaknya pernikahan